Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya, saudara-saudara. Kita lanjutkan pembelajarannya. Kita masuk ke dalam pesawat sederhana dan kerja otot rangka. Mengenai materinya bisa dicari di literatur video yang lainnya ya. Pak Jul akan membahas mengenai sebatas uji pemahamannya. Kita mulai dari yang pertama. Baru nomor pertama aja kita sudah disodori soal HOTS ini. Perhatikan gambar berikut. Nah, ini kita sedang memegang pinset ya. Untuk memperbesar keuntungan mekanik alat tersebut, hal yang harus dilakukan adalah kita analisa dulu bahwa pinset itu merupakan salah satu jenis pesawat sederhana yang merupakan jenis tuas ya. Pinset itu tuas. Oh, kok pinset itu tuas? Pinset itu termasuk pesawat sederhana jenis tuas golongan ketiga atau jenis ketiga ya, dimana kita bisa menentukan bahwa titik B ini merupakan titik kuasa ya. B itu titik kuasa, B titik kuasa, sedangkan A itu merupakan titik tumpu ya. Kemudian AB itu merupakan lengan kuasa ya. Jadi AB merupakan lengan kuasa. Nah, lalu kita bisa menjawab bahwa dari pilihan yang diberikannya memindahkan ibu agar keuntungan mekaniknya itu lebih besar. Memindahkan ibu jari dan telunjuk mendekati titik A. Itu jelas susah ya. Malah tidak memperbesar, itu malah memperkecil. Kemudian yang B, meletakkan ibu jari dan telunjuk tepat di tengah-tengah B dan C. Tepat di tengah-tengah B dan C. Meletakkan ibu jari di tengah-tengah B dan C. Ibu jari di tengah-tengah ini. Ini malah kesulitan ya. Saya rasa lebih susah malahan. Sama halnya pada posisi yang A. Sedangkan yang C memindahkan ibu jari dan telunjuk mendekati titik C. Nah, ibu jarinya dengan berarti seperti ini. Dipindahkan di lebih dekat ya. Nah, seperti ini kan menjadi lebih kencang. Jadi, benda yang dicepit oleh pinset ini akan mendapatkan tekanan atau gaya yang lebih besar. Dengan kata lain, mengakibatkan keuntungan mekanisnya lebih besar. Seperti itu. Jadi jawabannya lebih tepat adalah yang C. Berikutnya yang nomor kedua. Yang nomor kedua ya, ini ada staples dan beberapa alat lainnya. Alat berikut yang bekerja berdasarkan prinsip tuas jenis kedua. Yang perlu diketahui terlebih dahulu, tuas jenis kedua adalah jenis tuas jenis kedua. Itu adalah jenis pengungkit yang titik beratnya itu berada di tengah atau titik beban maksudnya. Jika titik beban berada di tengah atau di antara titik kuasa dan titik tumpu. Nah, ini merupakan tuas jenis kedua. Nah, yang bebannya berada di tengah itu yang mana? Maka kita lihat aja bebannya. Ini bebannya di pinggir, ini bebannya di tengah, ya kan?
Berarti dari sini kalau beban yang di tengah itulah jawabannya. Berarti yaitu pemecah kemiri. Ini pemecah kemiri kalau nggak salah. Ya. Soalnya ini kan bebannya itu di tengah-tengah ini. Kuasanya ini, tumpunya ini. Berarti jawaban nomor 2 adalah yang B. Berikutnya nomor 3. Perhatikan gambar berikut. Berdasarkan tuas pada gambar tersebut, letak posisi titik tumpu agar usaha yang dilakukan lebih mudah adalah. Nah, kita bisa selidiki untuk yang nomor ketiga ini ya. Jadi di sini dikatakan agar usaha yang dilakukan lebih mudah adalah tumpunya, titik tumpunya ini ya. Titik tumpunya ini 10 cm. Berarti kan kalau Pak Jul gambar lagi ya di sini ya. Nah, ini adalah LK, ini adalah LB, dan ini adalah beban atau W. Kan seperti ini. Nah, sedangkan ini adalah F. Ya kan? Nah, kita bisa menuliskan dalam bentuk tabelnya ya, lengan kuasa atau LK. Kemudian di sini ada LB, lengan beban. Kemudian keuntungan mekanisnya. Keuntungan mekanis itu diperoleh dari lengan kuasa dibagi dengan lengan beban. Lengan kuasa dibagi lengan beban. Nah, seperti ini. Kita selidiki untuk yang A terlebih dahulu. A. Lengan kuasanya di sini 10 cm dari titik A. Berarti bebannya 10. Otomatis lengan kuasanya 10 200 dikurangi 10. Iya kan? Dari titik A 10 cm. Berarti di sini 10. Tulis saja 10. 190. Keuntungan mekanisnya sama dengan 190 dibagi 10 sama dengan 19. Kemudian B. 10 cm dari titik B. Nah, ini berarti lengan kuasanya yang 10. Lengan bebannya 190. Keuntungan mekanisnya sama dengan 10 dibagi 190. Sama dengan 1/19. Kemudian yang C. 20 cm dari titik A. Ya. Berarti lengan bebannya 20 di sini. Di sini 180 kilometer. Kok kilometer? Apa ini? Keuntungan mekanisnya sama saja 180 dibagi 20 sama dengan 9. Yang terakhir kita selidiki untuk yang 20 cm dari titik B. Berarti lengan kuasanya 20, lengan bebannya 180. Keuntungan mekanis sama dengan 20 dibagi 180 sama dengan 1/9. Nah, seperti ini. Dari perhitungan ini kita sudah memperoleh perhitungan hasil, maksud saya, bahwa yang nilai keuntungan mekanis terbesar adalah yang hasilnya 19 ini, yaitu dari option yang A. Seperti itu. Kita lanjutkan untuk yang nomor ke-1 pada poin B. Perhatikan gambar berikut. Di sini ada katrol ya. Katrol yang saling terhubung di sini. Sebuah beban dengan berat 300 Newton diangkat menggunakan sistem katrol seperti gambar tersebut. Tentukan keuntungan mekanik pada sistem katrol tersebut. Nah, untuk menentukan keuntungan mekanik dari katrol tersebut ya, kita bisa menghitung talinya, jumlah talinya. Kita hitung ya ini ya. 1 2 3 4. Ada 4 tali penghubung. Nah, sedangkan tali ini jangan dihitung. Tali yang terhubung dengan gaya itu jangan dihitung. Ya. Jadi kita bisa menuliskan untuk yang 1A ya, bahwa keuntungan mekanis itu sama dengan 4. Keuntungan mekanik sudah terjawab ya. Kemudian B. Gaya minimal yang diperlukan untuk mengangkat beban tersebut. Gaya minimalnya adalah kita bisa memperoleh dari rumusan keuntungan mekanik yang memiliki rumusan beban dibagi gaya itu sama dengan 4. Karena keuntungan mekaniknya itu kan 4 ya. Nah, seperti ini.
maka kita bisa menghitung, kita masukkan W-nya dulu, bebannya 300 Newton per F sama dengan 4. Maka F sama dengan 300 dibagi 4 sama dengan 75 Newton. Nah, jadi gaya minimal untuk mengangkat beban tersebut adalah 75 Newton. Berikutnya, jelaskan bagaimana tangan kita dapat dikatakan bekerja berdasarkan prinsip pengungkit. Nah, tangan kita bisa bekerja dengan prinsip pengungkit itu seperti ini. Nah, katakanlah ini tangan ya. Nah, yang dipegang oleh tangan kita itu kan berperan sebagai titik beban. Berarti di sini adalah titik beban. Nah, sedangkan siku ini di sini ya, ini merupakan titik tumpunya. Ya. Sikunya itu berupa titik tumpunya. Nah, ini titik tumpunya. Sedangkan otot-otot lengan bawahnya itu sebagai lengan kuasa. Nah, ini panjang ini merupakan lengan kuasa. Seperti itu. Nah, inilah mekanisme bahwa tangan kita itu juga bisa dipandang sebagai sebuah pengungkit juga. Seperti itu. Oke, gitu ya. Saya rasa cukup. Semoga bermanfaat untuk latihan soal akhir babnya. Mungkin bisa kalian simak pada video eksklusif ya, dalam video yang berbeda. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.